anak usia 12 tahun masih usia SD, masih bergantung sama orang tua. Kalau lapar masih minta makan dengan cara menangis, suruh disiapkan makanannya, mau disuruh kawin, mau disuruh melakukan hubungan intim, ya mati itu kawin anaknya orang, kira-kira begitu. Logika jongkok itu kalau sebenarnya. Baik, jadi belakangan ini ada banyak dari kita yang sudah tahu, bahkan selalu bahas soal sebuah biro jodoh, pernikahan atau biro jasa pernikahan. Jadi biro jasa ini kalau kita lihat, maka yang menjadi target dan sekaligus korban adalah kaum perempuan. Jadi mereka membuat selebaran-selebaran berupa promosi begitu, terus mengatakan, kirimkan foto anak Anda, nanti kami akan carikan suaminya dan seterusnya. Sebenarnya bagi saya tidak ada masalah kalau kita lihat secara sepintas. Masalah biro jodoh itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita perhatikan dengan teliti, maka yang menjadi masalah adalah anak-anak usia 12 tahun sampai 21 tahun menjadi target mereka. Dan menurut mereka bahwa usia pernikahan perempuan itu harus di usia itu dan tidak boleh lebih. Jadi saat mereka menyebarkan info ini, mereka sebenarnya terbentur dengan aturan di negara kita bahwa usia anak muda di Indonesia atau usia pernikahan di Indonesia minimal ya harus 19 tahun dan tidak mungkin di bawah 19 tahun, apalagi 12 tahun. Dan dari hal itu, maka kemudian mereka keluar dengan solusi bahwa tidak masalah usia 12 tahun dengan cara dikasiri. Yang penting ada orang tuanya setuju dan ada laki-laki yang siap menikahi siri dengan anak usia 12 tahun. Jadi kalau secara terbuka, jika kita berpikir secara logika, anak usia 12 tahun itu kan masih SD ya, gitu. Pemikirannya belum matang, belum bisa menentukan sikap secara mandiri. Tapi masalahnya adalah disuruh untuk menikah. Jadi kalau ini harus terjadi, maka urusannya bagi saya akan benar-benar jadi kacau gitu. Tidak diminta-minta saja ya. Kalau di belakangan nanti si laki-laki lebih memilih istri pertama atau istri yang sah secara hukum dan dia mencampakkan begitu saja, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira akan bagaimana begitu? Jadi kalau mau ditelusuri, ya pernikahan siri ini kan seperti tidak ada legal hukumnya. Apalagi kalau terjadi perceraian kemudian anaknya diambil sama si suami atau dibiarkan begitu saja, dan atau mungkin saja penghidupannya tidak dijamin begitu. Kalau hal-hal semacam ini terjadi, ya mereka tidak bisa menuntut apa-apa karena kelegalan hukumnya sangat lemah. Ya, kita lihat bahwa memang meskipun demikian, ternyata ada juga orang yang membela aksi ini dengan mengemukakan bahwa Nabi menikahi Aisyah di usia 9 tahun. Jadi kalau usia 12 tahun itu ya sudah sangat bisa, ya begitu. Ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau mau diperhatikan bagi saya ya, ini orang yang membela diri ini kayaknya pikirannya, wawasannya terlalu sempit dan mungkin perlu dicuci dengan deterjen gitu, biar pikirannya kembali bersih, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya harus bisa mencerna bahwa Aisyah menikahi Nabi itu kan
hanya dalam satu riwayat saja begitu. Jadi kita tidak bisa ambil itu dan kemudian dijadikan sebagai contoh secara umum yang harus diikuti oleh semua orang. Bisa saja pada saat itu meski Aisyah baru berumur 9 tahun, tapi mungkin sudah dewasa secara fisik, sudah dewasa secara mental begitu. Jadi cerita ini kan bukan terjadi tahun lalu atau terjadi pada zaman Orde Lama atau Orde Baru ya. Ini terjadi ratusan tahun yang lalu. Dan keadaan manusia pada ratusan tahun yang lalu itu sangat-sangat berbeda dengan keadaan manusia pada zaman sekarang. Apalagi di Indonesia. Jadi manusia zaman dulu usia belasan tahun sudah bisa diangkat jadi pemimpin, mungkin panglima perang, sudah bisa menjadi raja dan lain-lain. Itu bukan karena memang mereka dipaksa untuk harus menjadi raja, bukan mereka dipaksa untuk harus menjadi panglima perang dan lain-lain. Tapi memang secara fisik dan secara mental mereka memang sudah dewasa dan siap. Kira-kira mungkin itu bedanya. Jadi kembali berkaitan dengan promosi pernikahan dini di usia 12 tahun yang lagi viral, saya berpikir bahwa itu adalah sebuah pemikiran yang tolol lah begitu. Jadi kenapa saya bilang tolol? Karena anak usia 12 tahun masih usia SD, masih bergantung sama orang tua. Kalau lapar masih minta makan dengan cara menangis, suruh disiapkan makanannya, mau disuruh kawin, mau disuruh melakukan hubungan intim, ya mati itu kawin anaknya orang, kira-kira begitu. Logika jongkok itu kalau sebenarnya ada orang yang mau anaknya itu mau dikawinkan ke orang lain usia 12 tahun. Jadi, mereka juga mengemukakan alasan bahwa ya karena alasan ekonomi, sehingga lebih bagus kalau anak itu menikah di usia 12 tahun begitu. Ya, kalau kita mau lihat itu alasan ekonomi, mau suruh kawin biar dapat makan, ya itu sama dengan PSK begitulah. Kalau PSK itu kan melakukan sebuah aktivitas seperti itu, ya tidur dengan laki-laki biar kebutuhan ekonominya terpenuhi. Istilahnya itu tempat prostitusi lah begitu. Tapi yang sekarang ini prostitusi yang dilegalkan gitu. Kira-kira seperti itulah. Ya, marilah kita dengan otak yang jernih untuk berpikir tentang hal ini. Kira-kira bagaimana? Oke, daripada kita stres pikir ini, jangan lupa subscribe channel ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.